Rahim. La taqnatu min rahmatillah rahim. Maka digabungkanlah afu, ghafir, ghafar, ghafur, rahim di satu ayat dalam Al-Quran. Makanya membacakan ayat ini untuk mendapatkan 5 rahmat Allah ini. Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak mungkin berikan beban kepada seseorang kalau nggak mampu menanggungnya. Laha ma kasabat wa 'alaiha mak. Kalau orang berbuat baik, Allah akan berikan pahala. Kalau berdosa, berbuat maksiat, dia akan berdosa. Tapi saya nggak akan biarkan hambaku berdosa pulang membawa dosa. Saya akan ampuni sepanjang dia tobat di dunia. Maka bacakan kalimat ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta. Muncul akhta, khata. Ya Allah, tolong jangan hukum saya kalau saya pernah salah, ya Allah. Karena lupa saya salah. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, ya Allah. Saya tahu beban ini sesuai dengan saya, tapi saya pernah berbuat salah sampai berdosa. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, kalau saya taubat, jangan berikan cara taubat saya seperti orang-orang dulu di masa Nabi Musa. Kalau musyrik mesti bunuh diri. Kalau kotor mesti disobek. Turunkan yang rahmat-Mu ya Allah. Maka lihat jawabannya. Fa'fu an al-afwu fa'fu anna, dipasangkan dengan khata. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Akhtana khata dipasangkan dengan afwu fa'fu anna. Wa'fu anna waghfir lana. Waghfir lana itu turunan dari ghafir, ghafar, ghafur. Ghafir, ghafar, ghafur. Waghfir lana, mengampuni dzambun, dzunubun, dzunubun azlmi. Warhamna, rahim, mengampuni dosa israf. Semuanya ada. Anda pernah berbuat salah, Allah turunkan sifat afu. Anda berbuat dosa, Allah punya sifat ghafir. Dosa Anda banyak, ghafar. Makin banyak, ghafur. Semua pernah berdosa Anda koleksi, Allah ampuni dengan turunkan sifat rahim. Kalau dengan semua ini Anda masih belum mau tobat, dengan cara apa lagi Allah mesti mengampuni dosa Anda? Fansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau saya sudah tobat ya Allah, mohon tolong saya dari semua pengaruh-pengaruh yang bisa membuat saya terhijab lagi denganmu. Indah. Jadi kalau Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekira itu ya. Cukup. Ini sedikit, ini penting. Saya tutup ini sebentar saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau yang sholatnya duduk di kursi, sujud terbaiknya bagaimana? Sambil duduk, Bu. Ya. Dan dalam sholat yang tidak mampu berdiri, dia duduk. Dalilnya Quran surah keempat ayat 103, paling kanan pertengahan. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا. Kalau Anda dalam posisi ingin sholat kepada Allah, nggak bisa berdiri, maka duduk. Nggak bisa duduk, وَعَلَى جُنُوبِكُمْ, berbaring. Nah, sujudnya orang duduk, tetap dalam keadaan duduk ya. Cuman bedanya, rendahkan sedikit untuk membedakan ruku dan sujudnya. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfir li. Sami'allahu liman hamidah, rabbana wa lakal hamd. Lalu sujud, rendahkan sedikit untuk membedakan dengan rukunya. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfir li. Paham? Bedakan sedikit. Tapi kalau Anda masih mampu berdiri, cuman saat sujud itu kaki sakit atau ruku lemah, maka saat berdiri tetap berdiri begini. Allahu Akbar, berdiri. Pada saat akan ruku, sulit menahan lutut, duduk sambil ruku. Ya, sujudnya tetap duduk. Itu boleh. Jadi semampu mungkin kalau masih bisa berdiri, berdiri. Tak mampu langsung duduk. Dan dalam sujud itu, dalam duduk itu dia sujud ataupun ruku. Sah hukumnya. Dan pahalanya kalau memang tidak bisa dilakukan dalam keadaan berdiri, itu sama persis dengan yang berdiri. Tapi kalau orang bisa berdiri, sengaja sholatnya duduk dalam sholat fardu, maka batal sholatnya, mesti diulang. Tidak sah sholatnya. Kecuali sholat sunnah. Orang yang sholat sunnah, walaupun dia bisa berdiri kemudian duduk, dia masih sah sholatnya. Cuman pahalanya setengah orang yang berdiri. Kalau di Masjidil Haram, masih lumayan lah. Kan pahala 100.000, setengahnya 50.000. Tapi kalau di Masjid Raya Bintaro, benar-benar setengah. Tahiyatul masjid sambil duduk, gitu kan? Oke, paham ya? Saya kira itu teman-teman sekalian yang bisa disampaikan. Saya kira kita bersiap untuk menunaikan salat zuhur berjamaah. Saya cek sebentar ya, kalau ada yang penting sekali saya coba jawab. Kalau tidak mungkin kita bisa akhiri dengan berdoa dan langsung salat. Oke. Ustaz, bapak saya mu'alaf, kemudian
Beliau saya ajak untuk beribadah, sholat, tapi beberapa kali sering menunda. Cara terbaiknya bagaimana? Pertama, mendoakan dulu. Quran surah ke-16 ayat 125. Kalau ada yang keras, jangan dilawan dengan kekerasan. Nanti kalaupun dipaksa dia melakukannya, tapi hatinya tidak tulus mengerjakannya. Yang pertama, berdoa dulu. Minta dalam sujud di malam hari, berdoa. Yang kedua, buktikan sholat kita menjadi baik untuknya. Sayangi ayah mertua itu, ya, sayangi ayahnya. Kemudian setelah itu datangkan kebaikan, punya makanan, berikan. Ya, kalau iseng-iseng dia tanya, oh tumben nih baik jadi begini dan sebagainya, jawab, justru Pak, sholat ini yang mengajarkan saya untuk menambah bakti kepada Papa. Saya ingin menyayangi Papa sampai akhirat dan semoga kita nggak terputus sampai dengan di surga nanti. Ayo Pak, kita ke masjid. Tapi Papa nantilah, gitu kan? Nanti Papa nyusul, baik. Kenapa Pak? Papa nyari sarung dulu. Ini sudah saya berikan sarungnya. Siapkan, ajak dengan baik. Insya Allah dalam rangka Anda terus mengajaknya, insya Allah akan memberikan catatan kepada jiwanya. Mula-mula mungkin terpaksa datang, lama-lama akan merasakan kenikmatannya. Ya. Ustaz, apakah di setiap sujud bisa bacakan permintaan kita atau boleh milih berapa kali di sujud saja? Tidak, boleh minta terus-menerus. Ya, tapi tolong kalau bahasanya Indonesia jangan dilafadzkan. Saya sepakat dengan yang ini, tidak perlu dilafadzkan, cukup di hati saja. Kalau doanya sesuai dengan permintaan dari Nabi, ada doanya, itu ada, boleh dilafadzkan. Tapi kalau misalnya bahasa kita, jangan dilafadzkan sehingga tidak mengeluarkan bahasa-bahasa lain di luar tuntunan sholat. Cukup dalam hati saja. Dan Allah mengetahui itu sebelum kita ungkapkan dan memohon kepadanya. Baik teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapatkan. Dan saya ingin umumkan sesuatu. Yang pertama, di teman-teman kita itu sudah ada program untuk menghafal Quran 30 hari 30 juz. Ya, alhamdulillah kemarin ada yang beberapa banyak juga selesai, ada yang 24 hari 30 juz, 25 hari, ada yang 35 hari, ada yang 27 hari, dan besok kami akan wisuda untuk teman-teman ini. Wisuda terbatas yaitu di Al-Azhar besok di Jakapermai di Bekasi, dan mudah-mudahan baik. Tapi yang ingin saya sampaikan, kita nanti ada program menghafal akbar. Di menghafal keseluruhannya, saya berikan metode nanti. Metode ini 30 hari bisa dihafalkan dimanapun. Ya, paling lama 2 bulan, itu hafal 30 juz. Nah, nanti Desember kami akan ada wisuda akbar, dihadiri juga nanti ada imam-imam dan tokoh-tokoh Quran. Nanti setiap yang hafal itu akan diundang orang tuanya dan akan diberikan mahkota khusus di anaknya untuk dipakaikan di kedua orang tuanya. Insya Allah. Ya, terima kasih, saya kira itu. Dan Mas Freddy, saya ada janji tadi, insya Allah kami akan tepati dan nanti kami akan infokan sesuai dengan waktunya. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga doa kita dikabulkan dan diberikan kemuliaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ila yaumiddin. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, kami mengakui setiap kami yang berada di sini tidak luput dari dosa. Kami mohon ya Allah, jangan biarkan setiap satupun hamba-Mu yang keluar dari tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Ya Allah, kami mohon barangkali di antara kami yang hadir saat ini ada yang tengah gelisah jiwanya, maka jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Duhai Allah yang Maha Penyayang, Pengasih, memberikan kemudahan, kami mohon kepadamu ya Allah, tidak semua kami yang berada di sini berada dalam kemudahan. Boleh jadi ada yang sedang ada dalam kesulitan di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya. Mohon dengan cinta dan rahmat-Mu ya Allah, jangan biarkan satupun di antara hamba-Mu keluar dari tempat ini kecuali Engkau telah mudahkan dan ringankan segala kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Duhai Allah, di antara kami barangkali ada yang Kau uji dengan penyakit. Seberat apapun kami mohon ya Allah, angkat dan sembuhnya seluruh penyakitnya. Angkat dan sembuhkan seluruh penyakitnya. Allahumma ya Rabb, tubna ilaika taubatan nasuha. Allahumma alif baina qulubina. Ati anfusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Allahumma hdi ya Allah kullal asil yatubu ilaik. Ya Allah, kami mohon jika ada satupun hamba di tempat ini sebagai pelaku maksiat dalam pandangan-Mu, maka mohon berikan hidayah kepadanya untuk bertobat ya Allah. Dia kawan kami ya Allah, dia kerabat kami, dia teman kami. Jangan biarkan kami berpisah di akhirat ya Allah karena dosa-dosa yang kami perbuat. Ya Allah, sentuh hatinya untuk bertobat, sentuh jiwanya untuk kembali kepadamu sebelum ia wafat ya Rabb. Allahumma ya arhamar rahimin, ihdi zumalana ghairil muslimin yahtadu ila al-islam waj'al bainana mahabbah wa rahmah ya arhamar rahimin. Duhai Allah, kami mohon
Berikan hidayah kepada kawan-kawan kami, teman kami, keluarga kami yang belum berislam, agar mereka mau bersyahadat ya Allah. Dan mohon satukan kami dalam cinta dengan mereka dunia dengan akhirat ya arhamar rahimin. Allahumma barik fi ailatina ya Allah, fi usratina wa fi ahlina. Ya Allah, berikan keberkahan di rumah tangga kami, berikan keberkahan pada istri kami, suami kami, anak-anak kami. Jangan biarkan ya Allah ada gangguan-gangguan yang bisa memecah belah kehidupan rumah tangga kami. Ya Allah, jangan biarkan ada gangguan-gangguan yang menjauhkan kami dari ridha-Mu ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir kullal ummahat, Allahumma ighfir kullal ummahat alladzina kanat ya Allah dhunuba lil aulad min sahmiha ya rabbal alamin. Ya Allah, jika di tempat ini ada kalangan ibu yang berkontribusi pada dosa bagi anak-anaknya, maka ampuni dosa ibunda-ibunda itu ya arhamar rahimin. Mereka yang telah melahirkan anak-anak mereka ya Allah, berikan petunjuk kepada ibunda-ibunda itu ya Allah, berikan petunjuk kepada anak-anak mereka ya Allah. Allahumma idza kana hunalika min al-asd al-aba faghfir kullal aba al-hadirin fi hadzal maqam asy-syarif. Ya Allah, jika memang para pendosa itu adalah para ayah yang hadir pada saat ini, yang menyembunyikan maksiatnya dalam hati mereka, dalam jiwa mereka, maka sadarkan mereka untuk bertobat ya Allah. Berikan perubahan kepada mereka ya Allah, supaya keluarga mereka berubah menjadi lebih baik. Allahumma aslih halana ma yuqarribuna ila ridhak. Ya Allah, mulai saat ini kami bertobat, mohon bimbing kami untuk lebih baik ya Allah dibandingkan hari-hari sebelumnya. Idza kana hadzal yaum min baqiyati ayyamina faj'al baqiyata ayyamina ya Allah hayatan thayyibah. Ya Allah, jika memang hari ini adalah langkah perubahan dalam hidup kami mohon ya Allah, jadikan sisa hidup kami lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Wa idza kana hadzal yaum akhir hayatina faj'al ya Allah akhir hayatina husnul khatimah. Namun kami mohon ya Rabb, jika memang hari ini adalah takdir akhir dari kehidupan kami dan kami mesti wafat di hari ini, kami mohon jadikan wafat kami husnul khatimah. Allahumma qawwi lisanana laqula kalimat at-tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, kami mohon jika kalah kami menghadapi sakaratul maut, maka kuatkan lisan kami untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma ajib kalimatana biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, tampakkan keindahan ya Allah dalam pandangan kami saat sakaratul maut nanti, saat kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka mohon jawab kalimat kami dengan kalimat-Mu yang indah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, hei jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepada Rabb-Mu. Aku reda dengan amal-Mu, Engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Aku telah siapkan surga untuk-Mu, cepat pulang sebagai hamba-Ku. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, jika ada kebaikan di dunia ini mampu kami dapatkan, tolong berikan kemudahan untuk meraihnya. Jika ada kemuliaan di akhirat mampu kami raih, mohon dekatkan kepada kami untuk menggapainya dan jauhkan kami dari segala perbuatan buruk yang dapat mengundang murka dan neraka-Mu. Ya Allah, kami takut dengan neraka-Mu. Ya Allah, kami takut dengan siksa-Mu. Ya Allah, kami takut dengan murka-Mu. Kami rela menderita hidup asalkan tidak mendapatkan murka-Mu ya Allah. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allahumma la tudayyi' du'ana wa'adtana ya Allah bil ijabah fa'ajib du'ana. Amartana fid du'a fada'unak. Ya Allah, mohon jangan sia-siakan air mata kami. Engkau perintahkan kami untuk belajar, kami datang untuk belajar. Engkau perintahkan kami untuk berdoa, kami berdoa dengan khusyuk. Kami mohon ya Rabb, jika dengan semua ini belum mampu mengabulkan apa yang kami mohonkan, tunjukkan kepada kami dengan cara apa lagi kami mesti bermohon kepada-Mu. Allahumma wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.